Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Banda Aceh? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillahi Rabbil Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Saya biasanya di awal-awal itu berpantun. Malam ini memang cantik kain katun. Kain katun dibeli di plaza. Malam ini saya payah berpantun karena sudah dipakai Ibu Iliza. Pantun saya dipakai. Dan hilang bahan saya setengah. Saya setiap provinsi di Indonesia ini dari Aceh sampai Papua itu saya kasih jatah setahun hanya 4 hari. Saya datang hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Besok saya pulang. Tak boleh lebih dari 4 hari. Karena kalau lebih dikhawatirkan buka cabang. Jadi ini 4 hari ini memang jatah Provinsi Nangro Aceh Darussalam tahun 2024. Jelas? Ini inti pertama yang saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Jadwal saya tidak bisa digeser. Jadwal saya tak bisa ditawar. Tanya orang-orang kaya, pejabat-pejabat di Indonesia ini. Kami antar private jet, pesawat pribadi ke Pekanbaru, kami jemput, kami antar. Sekali tidak. Ini Abdul Somad. Jadi nanti kalau ada orang bicara macam-macam, bisa adik-adik jelaskan? Apa yang bisa? Bahwa 4 hari ini memang jadwal Abdul Somad 2024. Siapa tukang atur jadwal ini? Yang pertama namanya Tengku Ustadz Haji Nazar. Nah, itu dia orangnya. Kakak kelas saya di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Yang kedua namanya Tengku Ustadz Dr. Haji Riza. Mana orangnya? Nah, itu 2 orang ini. Jadi sebelum saya datang saya tanya dulu. Ini jadwal saya ke Aceh. Aman tidak saya datang ini? Tunggu dulu. Cepat. Ini ceritanya kan saya nanya ke orang itu. Saya tanya Tengku Nazar. Ini sedang hiruk pikuk, ini sedang rame-ramenya ini, saya bilang. Kata Tengku Nazar, aman. Datanglah, kata dia. Saya tanya lagi Tengku Riza, aman. Tapi saya kurang yakin juga dengan orang berdua itu. Maka saya tanya pawang saya, suhu saya. Namanya Doktor S1, S2, S3 di Al-Azhar. Itulah dia Tengku Dr. Amri Fatmi yang menyambutkan. Jadi ini bukan ece-ece. Beliau tadi bilang kan, Ustadz Somad ini S1 di Mesir, S2 di Maroko, S3 di Sudan. Dia sudah kemana-mana, sedang saya hanya di Mesir saja. Ini saya jelaskan hakikat sebenarnya ya. Kalau sudah 4 tahun di Al-Azhar, S2-nya nggak dapat beasiswa lagi. Maka saya lari ke Maroko. Saya ini kan pemburu beasiswa. Itu ceritanya. Jadi bukan karena hebat. Yang hebat itu kalau bisa S1, S2, S3 di Al-Azhar. Itulah orang yang paling hebat. Makanya saya tanya, karena di antara kami berempat ini dia yang paling hebat. Kalau Ustadz Riza dokter memang,
Tapi S1-nya Al-Azhar, S2-nya Jerman, S3-nya Australia. Dia sering kali nengok bule. Saya tak yakin kali sama dia. Maka saya tanyalah suhu saya ini yang S1, S2, S3-nya Al-Azhar. Di mana Dr. Tengku Haji Ustadz Amri Fatmi LCMA? Bisa saya datang kepada Aceh? Datang, kata dia. Itulah maka saya berani datang. Jelas? Nah, ini kalau tak dijelaskan begini nanti jadi fitnah-fitnah ini. Tolong kalau nonton video ceramah Ustaz Somad, tonton yang full 1 jam, jangan yang dipotong-potong TikTok. Full 1 jam. Ini kamera banyak ini. Kamera, hidup kamera ini kan? Soalnya saya pernah juga tausiah ceramah. Selesai acara saya bilang, bisa minta rekamannya nih. Mohon maaf Pak, kameranya mati gitu. Kenapa kalian pasang? Gaya-gaya aja. Jadi saya tanya, siapa nama calon wali kota Banda Aceh ini? Kata mereka, namanya Bu Iliza. Mana gambar orangnya? Tengok, oh inilah yang menyambut saya pertama kali saya datang ke Banda Aceh dulu. Yang memukul dulu. Jangan cerita. Sedikit-sedikit tepuk tangan, sedikit tepuk tangan. Inilah yang menyambut saya dulu waktu pertama datang, nginap di penginapan beliau, dipasangkannya sorban berbunga-bunga warna putih, bunganya kuning, hijau, merah. Oh, dia ini memang kepada para ulama itu takzim, menghormati. Itulah maka Ustaz disambutnya dulu-dulu. Jadi ada juga memang orang kadang dekat sama kita pas mau pilkada aja. Tapi kalau ibu Iliza ini memang dari dulu. Bayangkan saya datang kemari 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Saya pun udah lupa. Mana mungkin terpikir sama dia mau jadi wali kota nanti akan Abdul Somad? Gak tahu juga ya. Tapi rasanya jauh kali lah. Artinya apa? Siapapun dai yang datang, disambutnya, dikasihnya sorban, diberikannya kebaikan-kebaikan, pisang emas bawa berlayar masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi di bawah mati. Nah, lalu saya pun datang kemari, rupanya Ibu Iliza ini punya anak 2 orang di Al-Azhar Kairo Mesir, hafal Quran 30 juz, sanadnya yang ke-29 dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, tabi'in, anak beliau yang nomor urutan 29. Sanad tertinggi sekarang 28. Jadi murid dari sanad tertinggi Syekh Al-Mu'asrawi 29. Saya waktu beliau cerita hafal Quran itu ya, apalah perasaan Ustadz waktu ibu tadi cerita tentang hafal Quran? Yang saya khawatirkan satu aja, kok ditanya Ustadz yang keberapa? Untung, makanya saya gak selera kali makan tadi. Dekat kan nengok dengan nasi saya gak habis kan. Itulah yang cemaskan itu. Sempat ditanyanya, anak saya yang ke-29 Ustaz yang keberapa? Sanad itu hanya diberikan pada orang yang hafal Quran. Apakah Tengku Amri Fatmi hafal Quran? Ya, karena syarat doktor di Al-Azhar mesti hafal. Ustaz Somad S1 kan 4 tahun. Tahun pertama wajib 2 juz, tahun kedua 2 juz, tahun ketiga 2 juz, tahun 4 2 juz. Jadi berapa hafalan saya? 8 juz. 3 kali naik pesawat hilang. Apa nggak hilang? Pramugari rok pendek. Padahal kita udah nunduk-nunduk ini mau masuk pesawat, dan penjaga hafalan ini maksudnya.
Langsung ditanya, boarding pass-nya mana? Setelah gini yang sedikit hilang setengah jus. Yang selamat hafalan saya kalau naik pesawat ke Banda Aceh, selamat. Karena orang tuh berjilbab. Itu pun pas pesawat naik ke atas, itu bukanya juga. Saya sebetulnya ngomong begini ini, ngomong mancing, apakah orang Banda Aceh ini bahagia atau tidak? Kalau ditengok dari ketawanya bahagia. Kalau ditengok ini nampaknya nggak ada utang orang. Karena saya di beberapa tempat pernah saya pancing, begitu kita pancing sekali ketawanya tuh nggak lepas. Karena pas mau ketawa lepas, ingat cicilan belum. Tapi Banda Aceh ini orangnya bahagia. Makanya saya yakin money politik gak akan jalan. Gak percaya tengok aja nanti tanggal 20. Ya Allah, jagalah Banda Aceh ini. Rupanya anaknya hafal Quran sanad 29. Beliau pun punya pondok pesantren daya 2. Yang satu tahfiz Quran untuk yatim, du'afa, ibu-ibu, bapak-bapak free gratis. Sedangkan yang berbayar itu untuk masyarakat umum dan santrinya lebih 1.000 orang. Ustaz Somad, alhamdulillah kita punya pondok 2. Yang ini gratis dekat rumah ini, yang di sana itu berbayar untuk masyarakat umum dan santrinya lebih 1.000. Itu pun waktu cerita itu tadi saya cuma juga. Saya khawatir pondok Ustaz berapa? Untung ini. Katanya acara ini nggak mau saya duduk lagi cabut ini. Pada ditanyanya ya kan. Kalau ada Ustadz pulang dari Mesir punya pondok biasa. Kalau ada Ustadz pulang dari Sudan, Maroko punya pondok biasa. Tapi DPR RI, orang politik, calon wali kota punya pondok luar biasa. Betul? Ustadz Somad punya pondok? Ada. Ada yang Ustadz gratiskan. SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 gratis 25 orang, 25 orang, 25 orang 75. SMA aliyah 25, 25, 25 75. 75 tambah 75 cuman 150 lah yang bisa saya gratiskan. Saya tak ada duit, saya bukan orang kaya, saya bukan konglomerat. Itu 150 itu duit Ustaz dari mana? YouTube. Channel Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Nah, itu 1 bulan dapat 100 juta sampai 120, kadang 130. Kalau ibu nonton 5 menit kemudian tertidur, itu duitnya masuk situ. Itu sampai subuh, gak apa-apa dapat pahala tertidur. Tonton terus ya. Nah itu duitnya itu masuk untuk beli beras, untuk beli minyak, bayar listrik, rekening air, tagihan, gaji guru. Habis. Makanya kalau ada orang memfitnah saya, itu Somad itu punya mobil kan gara-gara duit YouTube itu. Dengar ada bunyi knalpotnya, tuk. Sakit kali ya. Iya. Kalau nuduh yang lain lah, jangan yang begitu. Bayangkan beliau bisa punya pondok dan ada yang gratis. Ternyata dalam program wali kota dibuatnya, kalau terpilih jadi wali kota Banda Aceh, memberikan beasiswa kuotanya 25.000 orang per tahun. Saya menengok 25.000 orang. Aku cuma 150. Itulah hebatnya kalau berdakwah bukan dengan ceramah, bukan dengan kata-kata, bukan dengan khutbah, tapi dengan tanda-tanda. Mahasiswa, beasiswa, para siswa yang tak mampu kuota 25.000. Gak usah ngapal ayat, gak usah tabligh akbar,
bersesak suara menggelegar, cukup dengan tanda tangan. Tertolong anak yatim, fakir miskin dan duafa. Guru fisika PNS, guru matematika PNS, guru kimia PNS, guru ngaji meninggal. Maka saya tengok dalam program Ibu Wali Kota, guru ngaji dapat insentif dari wali kota. Bagus atau tak bagus? Adik-adik, bapak-bapak setuju? Setuju. Ibu-ibu setuju? Syaratnya mesti naik nomor 1. Tak tahu pula orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasan kenapa saya berdiri malam ini. Karena kalau saya datang kemari tiap bulan saya tak sanggup. Nambah lebih dari 4 hari saya tak bisa. Kalau saya datang ke masjid, ke surau, ke langgar, ke musola, ke daya, enggak akan bisa. 2 kemungkinan. Kalau enggak mati tegak, pingsan. Maka cara yang paling bagus adalah cari calon-calon yang mendukung pesantren, daya, ulama, guru ngaji, support dia. Itu cara yang paling mantap. Itulah yang saya tempuh. Saya ditanya sama Ustadz Tengku Dr. Haji Amri Fatmi, Ustadz Somad nggak khawatir dengan yang begini-begini. Saya bilang ini berat, biar aku aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama kita tidak ada kepentingan, ini jangan-jangan Ustadz Somad ini sudah dijanjikan jadi kepala dinas. Jangan-jangan Ustadz Somad ini dapat proyek pengaspalan. Abdul Somad sampai mati tetap jadi guru ngaji. Ingatkan saya kalau saya nanti silap daftar ke KPU. Mau tahu tertarik ya kan? Saya penasaran juga siapa wakil yang mau mendampingi ibu ini. Dikenalkanlah tadi, saya tengok orangnya. Namanya, saya tadi pas makan cerita-cerita, ada di samping saya itu namanya Fadlullah. Fadlu artinya keutamaan, tapi ada yang lebih utama, afdal. Kalau Fadlu itu sekedar utama, rupanya ada yang lebih utama, afdal. Dan malam ini memandang saya ke kiri, Fadlu, memandang ke kanan, afdal. Jadi nama pun luar biasa. Ada orang yang ngomong, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi di Aceh nama ini luar biasa. Fadlullah, kelebihan yang datang dari Allah. Yang satu lagi, afdal, lebih utama dari yang sebelah kiri. Ini orang-orang utama ini mudah-mudahan diberikan Allah keutamaan sesuai dengan nama. Ustadz Somad, kata Dekfat tadi, ya. Ustadz tahu tentang RUU Khamar haram, minuman beralkohol haram. Oh, saya bilang, saya hafal ayatnya. Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan, perbuatan setan. Ayat itu tidak bisa dipakai ke pengadilan untuk menangkap orang yang minum khamar. Saya misalnya polisi, misal kalau kemudian nggak yakin, ada orang mabuk, saya tangkap, saya bawa ke kantor polsek. Setelah dia sadar, dia nanya, kenapa kau tangkap aku? Mana dasar hukumnya? Saya bacakan ayat, innamal khamru. Udah kau bahagia lagi. Karena kita bukan negara Islam, kita di negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dipakai adalah undang-undang. Maka undang-undang tentang khamar ini belum ada. Apa kata Pak tadi? Ustadz tengok di internet yang memperjuangkan rencana undang-undang minuman keras sehingga masuk ke dalam hukum Indonesia. Siapa yang minum minuman keras ditangkap, dipenjara 3 bulan paling lama. Berapa tahun ini? Dituntut 10 juta paling banyak
yang berani mengutarakan itu di DPR RI namanya adalah Iliza. Jadi saya ragu juga pas di jalan saya ketik-ketik, saya tulis di Google Iliza Komang. Betul lah ceritanya Pak. Iliza spasi Komang enteng keluar hutan. Ternyata yang memperjuangkan rencana undang-undang namanya RUU Minol. RU rencana undang-undang minuman beralkohol, dan beliaulah yang memperjuangkan hingga golnya undang-undang itu di DPR. Jadi rupanya memang tak salah lah saya berdiri. Kalaupun beberapa hari ke depan ada fitnah, haters, caci maki, sumpah serapah, saya udah biasa. Malah saya kalau pagi-pagi buka nggak ada, saya cari, loh kok nggak ada yang ngecek nih? Kenapa Ustadz Somad kalau diejek di Instagram, di YouTube, di TikTok nggak pernah balas? Ustadz ini orangnya rendah hati, tawaduk. Bukan begitu. Saya nggak balas itu karena saya nggak punya passwordnya. Itu diatur admin semua. Nah, jadi kalau ada kalian yang nge-DM, tapi udah DM berapa kali kok Ustadz nggak balas, saya nggak tahu. Tapi komen-komen itu saya baca, benar ada saya baca. Cuman nggak lengket di kepala saya. Kalau ada orang caci maki, sumpah serapah, adu domba, mengejek, mengolok, ingat di kepala kita, kau terlalu kotor untuk masuk ke dalam pikiran dan hati. Jadi kalau gitu Ustaz merasa suci, tidak suci, aku pun kotor, tapi kau lebih jorok. Itulah yang dimuliakan Allah. Ini dunia medsos ini luar biasa. Kalaupun kita mau datangi dia, orang dia pakai fake account, akunnya akun bodong. Yang ngejek kita itu di Instagram, cobalah cek, posting 0, follower 0. Masa kita yang follower 9,5 juta mau datangi yang maksud saya, ini sombong, maksud saya yang belum follow. Jangan mau diadu domba, karena yang mau diadu itu cuma domba. Jangan mau termakan hoax, termakan isu, karena kita masih makan ayam tangkap. Maka dinginkan hati dengan sholawat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Yang punya handphone ada flashnya, ada senternya, bisa dinyalakan ke atas. Yang nggak ada, campakkan ke laut. Janganlah sombong itu Pak Ustaz. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Cukup, yang lama-lama tidak basah. Kita semuanya tahu, jadi tidak pernah kawan di sebelahnya bisa. Ini sekarang dunia ini sedang musim panas. Sampai-sampai Gunung Fuji di Tokyo, di Jepang, itu sudah tak bersalju lagi, mencair. Panas ini sekarang. Di samping panasnya dunia karena cuaca, ditambah lagi panas pilkada. Tapi insya Allah hati kita dingin berkat sodakoh. Sholawat itu ibadah lisan, sodakoh itu ibadah harta. Jadi ibadah itu ada lisan, sholawat, badan tegak rukuk sujud,
somat. Sholat. Ada ibadah badan, tegak rukuk sujud. Ada ibadah hati, sabar, ridho, qanaah, tawakal. Mudah-mudahan semua amal ini kita laksanakan insyaallah. Amin ya rabbal. Kira-kira dari cerita yang saya kumpulkan, saya rangkai tadi, ditambah lagi anak yatim, fakir miskin, du'afa, itu diberi santunan. Ibu setuju? Bapak setuju? Syaratnya yang naik nomor. Ada pula satu yang agak meragukan saya, santunan untuk janda-janda. Tapi yang tua-tua aja. Untuk yang muda, itu nanti kita serahkan kepada tim UAS. Gak setuju. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ada 9 hari lagi. Besok hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Tinggal 9 hari lagi. Sanggup mengajak kawan, jiran, tetangga, sahabat, alumni, alma mater? Sanggup? Kawan TK, kawan SD, kawan SMP, kawan SMA, kawan S1, S2, S3, S3, S2, S2, S Bandung. Sanggup? Ibu sanggup ngajak kawan? Gak usah yang jauh-jauh dulu Bu, laki dulu. Pulang dari sini, Bang, kau pilih calon aku nomor 1. Kalau tidak, siap. Hati-hati tuh. Ini yang laki-laki siap ngajak istri. Tengok yang jawab mahasiswa belum berbini. Kalau bapak makan kuini jangan disipak pakai kaki. Kalau tak sanggup ngajak bini, berhenti jadi laki. Setuju? Awas ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini sekarang tinggal di negara demokrasi. Maka gunakanlah hak pilih. Tanggal 27 November itu adalah pesta demokrasi. Kalau ibu beli ember, dipakai untuk mencuci sepatu. Tanggal 27 November mencoblos nomor 1. Nyambung aja. Tapi orang di Banda Aceh ini, itu kalau bercanda, kalau nggak berilmu nggak nyambung. Coba lihat dengar candaan protokol pembawa acara tadi. Idhom, ifa, gunnah, kol-kolah. Saya aja mencernanya 2-3 kali baru ketawa. Ketawa saya justru belakang. Kita harus menunjukkan misi kita secara nyata, izhar. Jangan sampai tidak nyata, ikhfa. Jangan sampai nun yang tidak dianggap. Malam kali. Mentang-mentang pandai ngaji, hebat tajwid. Maka Masya Allah, tabarakallah, insya Allah sama berdoa supaya Banda Aceh ini tetap menjadi simbol syiar Islam, baldatun thayyibatun. Tadi di hotel saya tanya tim ini, tim UAS ini. Tim UAS itu maksudnya apa? Tim ujian akhir semester. Ibu ini pernah jadi wali kota dulu kan? Pernah. Terus waktu dia jadi wali kota dulu, apa yang dia buat? Malam-malam razia dia ke pantai-pantai. Tunggang langgang lintang pukang hilang mabuk bareng. Yang mabuk-mabuk setengah mabuk nengok ibu itu sadar langsung. Oh begitu. Jadi kalau cerita penerapan syariat Islam gak usah dibahas lagi karena memang sudah pernah. Jadi ini sebetulnya hanya melanjutkan saja. Mudah-mudahan berlanjutlah ini insya Allah. Setuju atau tidak? Kalau setuju coblos nomor 1. Memang enak minum jamu. Minum jamu di hari Sabtu. Kalau memang setuju coblos nomor 1. Udah berapa pantun udah keluar? Ada yang rekam tadi. Simpanlah untuk update status 9 hari. Besok hari Senin update-nya 3 kali, pagi, siang, malam, macam makan obat. Share.
Tapi tengok dulu lah. Ini banyak juga ini yang share, tengok tak terkirim. Kenapa? Paket habis. Ini ada yang datang malam ini karena dikasih sembako. Ada yang malam ini datang karena dikasih ongkos dikerahkan pakai bis, pakai truk. Semua yang datang ini bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata. Tapi Ustadz Somad, Ustadz tadi cerita tentang anak hafal Quran, punya pondok, perhatian ke guru ngaji, tentang imam masjid, tentang janda-janda tua, tentang anak yatim, fakir miskin dan du'afa, tentang ketegasan. Semuanya bagus Pak Ustadz. Tapi ada satu salahnya Pak Ustadz. Apa salahnya? Salahnya ibu itu perempuan. Memang betul tidak boleh pemimpin itu perempuan. Haram hukumnya pemimpin itu perempuan. Yang dimaksud dengan pemimpin itu adalah pemimpin seluruh dunia yang disebut dengan khalifah atau amirul mukminin atau wilayatun uzma, atau bahasa kampung kami the big state. Big artinya besar, state tapi yang gara-gara ini pulang ke rumah, hai big wife. Big artinya besar, state artinya negeri besar, dari Maroko sampai Maghribi sampai Merauke, pemimpinnya satu, absolut, tak terbantahkan, namanya khalifah, namanya amirul mukminin. Itu tidak boleh perempuan. Sepakat semua ulama. Jadi kalau ada ulama mengatakan tidak boleh pemimpin itu perempuan, itulah maksudnya. Adapun jadi pemimpin kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, berkepala atau tetap berkepala, kepala kota, ini kan sebetulnya kepala polisi, kapolres, kapolda, kapolri, kepala tentara, dandim dan ramil dan rem, panglima, kepala kota, wali kota, kepala provinsi, gubernur, kepala kantor. Maka menurut ulama boleh, karena kekuasaannya terbatas, tidak absolut, bisa dipecat, bisa dijatuhkan. Apakah wali kota itu absolut tak terbantahkan? Tidak. Wali kota kalau kumpul DPR, kalau dia melanggar bisa dijatuhkan. Bisa atau tak bisa? Bisa. Itulah dalil kata ulama bahwa perempuan tidak boleh jadi khalifah, tak boleh jadi amirul mukminin, pemimpin seluruh dunia yang absolut tak terbantahkan. Jelas? Kalau ragu dengan ilmu saya, tanya sama yang S1, S2, S3. Makanya saya sebentar-sebentar saya tengok dia. Kalau dia senyum berarti betul. Kalau saya tengok dia bilang tidak, berarti Allah sadaqallahu azim. Tapi Ustaz Somad coba buka Sahih Bukhari. Itu di dalam Sahih Bukhari ada hadis. Apa bunyinya? Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum kalau mengangkat pemimpin perempuan. Itu hadis ada kronologisnya. Kronologis hadis namanya asbabul wurud. Kalau ayat namanya asbabun nuzul. Asbabul wurud kronologis hadis itu ada Raja Persia. Raja Persia itu Shahin Shah. Siapa namanya? Shahin Shah. Punya anak perempuan namanya Buran. Siapa namanya? Buran. Meninggal Shahin Shah, Buran masih kecil. Diangkat si Buran ini menggantikan ayahnya. Berita itu sampai ke Nabi. Maka kata Nabi, takkan menang Persia karena mengangkat anak kecil perempuan yang tidak punya ahli bidang politik kepemimpinan. Jelas? Apakah di zaman sahabat Nabi ada pemimpin perempuan? Polisi yang tugasnya mengawasi pasar kota Madinah. Ini timbangannya kurang berapa kilo, ini sukatannya kurang, ini takarannya kurang. Polisi pasar Madinah itu
dipimpin oleh seorang namanya Syifa. Kira-kira kalau namanya Syifa, laki-laki apa perempuan? Belum pernah saya jumpa Syifa berkumis. Memang enak sayur tumis, sayur katu. Semua yang berkumis mencoblos nomor 1. Mau berpantun aja bawaan sekarang. Umar bin Khattab jadi khalifah, mengangkat polisi wilayah Hisbah, memeriksa timbangan, takaran, sukatan di pasar Madinah. Kepala polisinya namanya Syifa. Itu salah satu dalil boleh perempuan jadi pemimpin. Tapi untuk jadi khalifah haram, tak boleh. Ketika terjadi perang, nama perangnya perang Jamal. Perang apa namanya? Jamal. Jamal itu kalau pakai alif Jamal artinya indah. Tapi kalau tidak pakai alif Jamal, onta. Makanya kalau ngasih nama anak, siapa nama suamimu? Jamal. Maka nama pakai alif Jamalu. Kan ada lagunya. Ya Jamalu, ya Jamalu. Saya karena nggak cukup waktu aja, enggak 3 album kita nyanyi. Innallaha jamil. Allah maha indah. Yuhibbul jamal. Suka kepada keindahan. Perang itu namanya perang Jamal. Kenapa perang Jamal? Karena Aisyah naik onta. Dan onta itu bahasa Arabnya Jamal. Kalau orang kampung kami menyebutnya camel. Tulisannya camel. Camel. Jadi perang itu namanya perang Jamal. Dan salah satu panglima perangnya adalah Aisyah. Aisyah itu laki-laki apa perempuan? Jadi kalau begitu perempuan boleh jadi panglima perang? Itulah enaknya kita ceramah diajarin orang yang cerdas. Ngomong sedikit aja nyambung. Ada yang bunyi, ada yang nggak bunyi. Itulah enaknya rame-rame yang satu bilang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa yajuzu an takuna hakiman ala al-itlaqi fi kulli syai'in. Boleh dia menjadi pemimpin asal jangan khalifah. Fi kulli syai'in, pemimpin kantor, pemimpin pasar, pemimpin kota. Bukan kata Abdul Somad, itu kata Imam Tobari. Imam apa namanya? Tobari. Dikutip oleh Imam Ibnu Rushd. Nama kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Jadi Abdul Somad ini tidak pernah berkata menurut saya. Siapa kau rupanya Somad? Jumat bukan sembarang Jumat. Hari Jumat tidur ditilang. Ini Somad bukan sembarang Somad. Somad ini jurkam. Jadi saya tak berani untuk berkata menurut saya. Jadi yang saya sampaikan tadi itu adalah menurut para ulama. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini betul. Nanti bisa dicek. Gak percaya, tanya sama pawang-pawang di belakang. Kenapa Ustaz dari tadi ceramah ke depan terus mandangnya? Gak mau nengok ke belakang. Karena kalau saya tengok ke belakang hilang bahan saya. Yang pertama namanya
Ratu Sofiyatuddin. Yang kedua namanya Ratu Naqiyatuddin. Yang ketiga namanya Ratu Zakiyatuddin. Sultanah, sultan laki-laki. Kalau perempuan Sultanah Sofiyatuddin, Naqiyatuddin, Zakiyatuddin, Kemalak Syah. 4 berturut-turut. Kira-kira ini Sofiyatuddin, Naqiyatuddin, Zakiyatuddin, Kemalak Syah, ini laki-laki apa perempuan? Perempuan. Perempuan. Berapa lama? 1641, 1699, lebih setengah abad, 59 tahun Aceh dipimpin oleh 4 perempuan. Ustaz tahu dari mana? Itu bukunya baru baca. Saya kan 2017 itu mau mengajukan disertasi S3, mau nyari-nyari bahan hadis. Terbaca saya ada manuskrip di Aceh, judulnya An-Nasaih Al-Mawa'iz Al-Badi'ah, ditulis oleh wali Allah namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili, yang diserahkannya kepada Sultanah Aceh. Saya penasaran, rupanya di zaman ini 4 sultanah ini ada 2 wali Allah yang hebat. Pada masa Sofiyatuddin, nama walinya adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Sedangkan pada masa Kemalak Syah, di akhir hayatnya meninggal wali Allah, namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Sedangkan yang ngomong ini Abdul Somad. Kira-kira apakah mungkin Syekh Nuruddin Ar-Raniri dan Syekh Abdul Rauf As-Singkili itu khilaf, silap dan salah? Wali Allah kalau salah ya 1 hari 2 hari, masa salah sampai 59 tahun? Masa salah sampai selama itu? Mereka ini alumni daripada Makkah Masjidil Haram. Mereka orang yang alim, orang berilmu. Nah, maka saya orangnya hanya sekedar membaca lalu menyampaikan riwayat karena diminta oleh kawan, sahabat dan jamaah. Mudah-mudahan tidak menjadi fitnah. Maka judul kita malam ini adalah Kupas Tuntas Kebenaran, Sempurnakan Pemahaman. Saya sebetulnya judulnya udah ingat, mau menengok foto saya yang besarnya. Besar kali foto saya dicetak, gigi aja sebesar kapak, hidung sebesar terowongan minyak. Tolong panitia ya, aku minta tolong kepada panitia malam ini, 10 jari kuangkat 11 sama kepala. Habis acara ini jangan kalian sobek-sobek ini, bisa kalian jaga ini, bisa. Karena kemarin habis pilek saya ceramah, saya tengok di WC pinggir sungai dijadikan orang untuk menutup WC.